ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKJWD. Nah, teman-teman semuanya, kemarin kan kita sudah melihat video Natal nih. Kita juga sudah Natalan. Kita sudah mengikuti tahun baruan. Sekarang coba aku mau tanya, kita sekarang berada di tahun berapa? Ayo, berapa nih, Ton? Tuh, clue-nya itu sudah dikasih sama Mas Tondi sama Mas Henly, yaitu kita sudah berada di tahun 2021. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita sudah berada di tahun 2021, pastinya kita harus tetap rendah hati ya Mas Henly ya? Ya, benar sekali. Karena rendah hati itu adalah hal yang baik ya. Dan itu adalah perintah Tuhan. Dan itu adalah perintah Tuhan, tentu saja. Oh iya, kita mau nanya kabar adik-adik dulu aja kali ya? Iya. Coba kita tanya dari Pepantan Wedi. Oke. Mungkin Mas Henly coba. Ya. Yang adik-adik yang dari Pepantan Wedi bagaimana kabarnya? Sukacita. Waduh. 3.000 orang. Baik sekali. Ya. Terus Mas Tondi coba tanya dari Pepantan lainnya. Pepantan Grojogan gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Tentu saja. Oke. Coba aku tanya dari Pepantan Biret, gimana kabarnya? Luar biasa juga. Terus tadi udah ada 3. Ya. Mana lagi nih Mas Henly? Udah Wedi, udah Grojogan, Biret udah, Margorejo. Margorejo. Gimana Margorejo kabarnya? Luar biasa juga. Wah, Masih kurang nih. Oh iya, kurang. Tambah lagi Mas Tondi, coba yang Mas Tondi yang nanya. Mawen. Oke, Mawen. Gimana kabarnya? Teman-teman dari Pepantan Mawen sukacita juga pastinya. Karena sudah tahun baru ya. Iya. Oke. Masih ada satu lagi Pepantannya. Apa tuh, Mbak? Mana tuh? Yang paling jauh. Jauh Sana, banget sana. pokoknya. Iya, jauh banget. Dari Pepantan mana, Sen? Bayat. Bayat, gimana kabarmu? Luar biasa pasti. Luar biasa pastinya. Oke, nah kita kan sudah tanya kabar nih, teman-teman semuanya sudah luar biasa kabarnya. Nah, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan buat kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengikuti sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya pandemi ini cepat selesai, dan kami bisa sekolah minggu offline lagi di gereja bersama teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Kita terus mau ngapain nih Mas Tondi? Kita mau nyanyi dulu. Nyanyi Ya, dulu. muji Tuhan dulu. Muji Tuhan dulu. Siap. Lagunya apa, Sen? Ya, kan karena kita sekolah minggu di hari Minggu Betul. adalah harinya Tuhan, Maka kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. oke, yuk Mas Tondi mainkan. Ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Duh, kira-kira udah pada semangat belum ya? Kira-kira sudah? Naik dikit. Naik dikit lagi. Apa kita ulangi sekali lagi Mas Tondi? Boleh. Oke. Tapi harus teman-teman semuanya harus mengikuti gerakanku sama gerakannya Mas Henly, oke? Dan harus apa Mas Henly? Suka? Cita. Oke, yuk Mas Tondi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wis. Yeay. Pasti Pada udah pada semangat. Wah, Sampai break. sampai teringat sampai segini. Iya benar. Oke, tadi kita sudah menyanyikan, sudah berdoa, sudah absen juga teman-teman. Iya. Oh ya, jangan lupa absen di kolom komentar ya teman-teman. Nama dan berasal dari Pepantan mana. Yes. Nanti teman-teman yang rajin akan dapat hadiah dari Mas Abed. Yeay. Yeay. Nah, kita mau dengar firman juga nih. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagi ya, nyanyi lagi Mas Tondi ya. Siap. Lagunya aku mau pilih Yesus sayang padaku. Oke. Bisa semuanya adik-adik di rumah? Bisa. Dong. Oke, yuk Mas Henry. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang pagi ini semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Tunjuk jari. Wow, luar biasa. Semuanya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Baik, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan dan akan kita renungkan nanti. Kita ambil dari Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Kita akan baca bersama-sama yuk. Dari Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Oh iya, di layar juga akan Bu Gandes tampilkan agar kita bisa baca bersama-sama. Yang di rumah kita baca bersama-sama ya. Yuk, mari kita baca. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, itu tadi firman kita hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah membaca bersama-sama dengan Bu Gandes.
Kita beri tema renungan pada hari ini, lebih baik rendah hati daripada sombong. Sombong, kalau berbicara tentang sombong anak-anak, siapa yang di rumah merasa dirinya sombong tunjuk jari? Ada tidak? Tidak ada yang tunjuk jari. Berarti di rumah tidak ada yang sombong semuanya. Yeay, bagus sekali. Baik, sekarang Bu Gandes tanya seperti ini. Siapa yang di rumah merasa dirinya rendah hati? Ada? Loh, kok tidak ada yang tunjuk jari juga? Tadi diminta untuk tunjuk jari siapa yang sombong, tidak ada yang tunjuk jari. Hebat, luar biasa. Sekarang diminta untuk tunjuk jari siapa yang rendah hati, juga tidak ada yang tunjuk jari. Baik. Rendah hati itu apa sih, Bu? Jangan-jangan kalian bertanya-tanya seperti itu ya. Baik, kalau begitu kita akan lihat ya, nanti Bu Gandes akan tunjukkan yang sombong itu yang seperti apa sih, Bu? Kalau yang rendah hati itu yang bagaimana? Jangan-jangan saya merasa rendah hati ternyata sombong. Atau saya merasa sombong ternyata, oh rendah hati kok. Nah, yang sombong itu yang seperti apa anak-anak? Gini aja, Bu Gandes akan memutarkan sebuah animasi, sebuah cerita tentang seekor ulat yang sombong. Kita lihat yuk, kalau sombong itu seperti apa sih? Kita lihat ya. Ulat yang sombong. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah 2 ekor ulat yang bernama Ogi dan Piko. Ogi terkenal sebagai ulat yang sombong dan suka memandang rendah orang lain. Sedangkan Piko adalah ulat yang baik hati. Suatu pagi, Piko mendatangi Ogi yang sedang makan dedaunan. Piko ingin meminta sedikit makanannya, tapi Ogi justru marah dan membentak Piko. "Kamu kan bisa cari makan sendiri. Sana pergi, jangan ganggu aku," teriak Ogi. Alhasil, Piko pun pergi mencari makanannya. Sampai suatu ketika, datanglah Owi si burung hantu menemui Ogi dan Piko. Dia mengabarkan bahwa sang raja hutan telah meninggal. Piko pun menjadi sangat sedih. Tapi Ogi justru tertawa bahagia. "Hahaha, akhirnya raja telah tiada. Raja itu memang lemah dan lamban," kata Ogi dengan sombongnya. Piko menegur Ogi. "Sebaiknya jangan berkata seperti itu. Tidak semua orang bisa jadi raja," kata Piko. "Halah, aku juga bisa jadi raja kalau aku mau." "Hahaha," kata Ogi. Sampai pada suatu hari, Piko dan Ogi berubah menjadi kepompong. Dan beberapa hari setelah itu, Piko berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah, penuh dengan warna-warni. Tapi tidak bagi Ogi. Dia berwarna hitam pucat. Banyak hewan hutan yang menertawakan fisik Ogi yang sekarang. Akhirnya, hal tersebut membuat Ogi sadar jika merendahkan orang lain itu tidaklah baik. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Piko dan Ogi. Ogi adalah seekor ulat yang sombong. Dia merasa bahwa yang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Dia merasa lebih baik dari yang lain. Nah, itu tadi, kalau seorang yang sombong itu dia merasa bahwa dirinya paling baik, sementara orang lain lebih rendah. Dan dia suka memaki orang lain. Dia tidak suka kalau orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia yang paling baik. Lalu Bu Gandes, bagaimana dengan orang yang rendah hati? Rendah hati itu seperti apa sih? Apakah seorang yang rendah, yang pendek maksudnya? Bukan ya, rendah hati bukan pendek. Rendah hati itu, Bu Gandes punya ilustrasi seorang yang rendah hati. Siapa dia? Yohanes Pembaptis, betul. Loh, kok bisa dia itu rendah hati? Rendah hati itu memang seperti apa? Yohanes adalah seorang tokoh besar. Dia seorang utusan Allah
yang bertugas untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, yaitu dengan menyerukan pertobatan dan membaptis banyak orang. Tetapi dia tidak mencari pujian untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia merasa bahwa Yesuslah yang layak dipuji dan harus disembah orang. Sementara dia bukan siapa-siapa di hadapan Yesus. Memang, Yohanes adalah seorang yang sederhana dan rendah hati. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya bedanya antara yang sombong dengan yang rendah hati. Rendah hati itu yang seperti si Yohanes Pembaptis, meskipun dia punya suatu kelebihan, dia punya sesuatu yang istimewa, tetapi itu tidak membuatnya menjadi seorang yang sombong, yang bisa memaki orang lain, tetapi justru malah dia rendah hati. Dia merasa bahwa orang lain, maksudnya si Yesus, itu adalah yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya anak-anak, Gandus mau tanya lagi ke kalian. Kalian merasa diri kalian itu seorang anak yang sombong atau rendah hati? Ayo, yang mana coba? Bagus, kalian semua adalah anak-anak yang rendah hati tentunya. Iya dong, kalau kalian pintar, kalian tidak kemudian memaki teman-teman yang tidak pintar. Kalian jago matematika, kalian akan membantu teman yang tidak bisa. Kalian punya sesuatu yang lebih dengan makanan atau benda-benda mainan atau apa, tidak kemudian memaki-maki teman yang nggak punya, tetapi kalian berbagi dengan mereka dan juga merasa bahwa teman-teman yang lain itu adalah teman kalian juga, apapun kekurangan dan kelebihan mereka. Jadi jangan sombong ya, tetap rendah hati, oke? Nah, sekarang Bu Gandes akan memberikan ayat hafalan ya. Ayat hafalan diambil dari Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sudah, itu ayat hafalan kita. Nanti dihafalkan ya di rumah. Oh iya, biar kalian cepat hafal, bagaimana kalau ayat hafalan ini dibuat di suatu kreativitas? Kita akan buat kreativitas. Nah, Bu Gandes sudah mempersiapkan kreativitas untuk kalian bisa menghafalkan ayat hafalannya tadi, cepat bisa menghafalkan. Bu Gandes akan berikan kreativitas, nanti kalian bisa mendownload. Bu Gandes akan berikan lewat link, ya, lewat link. Kemudian nanti kalian bisa download. Kemudian itu gambar. Nah, seperti ini kreativitasnya. Kita lihat. Untuk mengingatkan kalian tentang cerita kita hari ini, untuk tidak sombong, kreativitasnya adalah gambar ini Ogi, tapi dia sudah tidak sombong lagi, dia menjadi ulat yang rendah hati. Ini nanti akan diberikan lewat link, kemudian kalian download dari link tersebut, dan kalian print ya. Setelah itu kalian gunting pinggirnya agar membentuk daun dan juga ulatnya. Itu di bagian tengah sudah ada ayat hafalan kita hari ini. Nah, baik anak-anak, itu tadi firman kita hari ini. Kemudian juga kreativitasnya untuk bisa menghafal ayat. Baik, kita akan tutup. Yuk, kita akan berdoa dulu yuk. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami belajar bagaimana menjadi rendah hati dari seorang Yohanes Pembaptis, yang dia meskipun memiliki kelebihan dan istimewa, tetapi tidak merasa dirinya sombong, melainkan ketika bertemu dengan Yesus, dia merasa bahwa Yesuslah yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Ajar kami seperti Yohanes Pembaptis untuk juga rendah hati, tidak memaki sesama kami, tetapi berbagi dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu tadi firman kita hari ini ya anak-anak. Pesan Bu Gandes selalu ingat, jangan menjadi anak yang sombong, melainkan menjadi anak yang selalu rendah hati. Oke, demikian firman kita hari ini.
Sampai ketemu. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Halo adik-adik semuanya, gimana nih firmannya? Pasti keren kan? Tadi kita bicara tentang gak boleh sombong dan rendah hati ya. Nah, sekarang kita mau kreativitas nih adik-adik. Bahan yang diperlukan adalah penggaris, kertas, pensil, dan gunting. Caranya adalah kita melipat kertas menjadi dua bagian. Seperti ini ya. Lalu kita lipat lagi menjadi dua bagian. Lalu kita lipat lagi dan kita lipat lagi menjadi 4 bagian nih. Lihat jadinya seperti ini ya. Lalu kita mau gambar salib karena kita di sini mau membuat buku salib ya teman-teman. Nah, kita pakai pensil dan penggaris untuk membuat salib. Dan pastikan semua sisinya itu sama panjangnya supaya bisa membentuk salib yang baik. Kita gambar salibnya. Oke deh, sudah selesai salibnya. Begini hasilnya. Tada! Nah, oke. Lalu langkah selanjutnya kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita bentuk. Gunting. Pastikan yang rapi ya, adik-adik di rumah. Gunting lagi semua sisinya. Gunting lagi semua sisinya. Dan selesai deh. Ini dia hasilnya. Oh, kita itu dulu ya, buang dulu ya yang tidak terpakai. Kita buang. Dan ini dia hasilnya. Kalau teman-teman buka bisa menjadi seperti ini. Namanya buku salib. Yeay. Nah, buku salib ini bisa teman-teman tulis jadwal sekolah minggu atau hasil dari khotbah tadi ketika di sekolah minggu, seperti itu. Nah, di sini kakak mau coba kasih contoh ya berdasarkan khotbah tadi. Jadi kakak mau tulis, aku mau menjadi anak yang rendah hati. Karena kita tidak boleh sombong ya. Coba ya ikuti, aku mau menjadi anak yang rendah hati, seperti itu. Dan tara, ini dia hasil tulisannya. Nah, adik-adik semuanya, ini juga bisa dijadikan pembatas Alkitab loh. Oke, baik adik-adik, bagaimana tadi firmannya? Waduh, firmannya sangat baik sekali, puji Tuhan kita dapat meresapi apa tadi pesan dari firman-Nya tadi. Oke, sekarang mau ngapain Mbak? Mau ngingetin dulu kalau setelah firman ini akan ada kreativitas dan adik-adik semuanya bisa mengikuti di rumah, dibimbing sama mama, sama papa, sama kakak, sama eyang, gitu ya? Ya. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan firman tentang itu ya, apa namanya? Rendah hati dan nggak boleh sombong. Oke. Benar sekali. Nah, kita kan sudah mendengarkan firman nih. Kita mau doa penutup dulu kali ya Mas Henry ya? Ya. Mungkin Mas Baik. Tondi bisa memimpin? Mari kita Oke. berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Berkati sekolah minggu kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada kali ini, kita mau menyanyikan lagu apa nih Mas Henry? Kok udah gini. Jalan. Jalan. Kemana? Bukan kemana, Bukan tapi kemana? Sama siapa? Sama siapa, Mas? Yesus. Sama Yesus. Berarti judulnya adalah Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Oke. Yang semangat ya. Jalan serta Yesus. Jalan
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, tapi pakai gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.